Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sony Rian Pradana dari kelompok 3 kelas 2C1 dengan nomor NPM 2020-10-115155 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agnes Anggraini dari kelompok 3 dengan nomor NPM 2020-10-11-5260 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya semester 2. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi tentang asas non-retroaktif. Masyarakat selalu mengalami perubahan dan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam konteks demikian, hukum seharusnya tidak perlu tertinggal dengan perkembangan masyarakat yang ada. Akan tetapi, kondisinya terkini adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat, sehingga peristiwa-peristiwa yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum tidak dapat diatasi karena hukumnya tidak ada atau belum ada. Kondisi ini tercipta karena hukum yang dikembangkan lebih ditekankan kepada hukum yang tertulis, yang perbuatannya dan pemberlakuannya dilakukan melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang tidak pendek. Perkembangan masyarakat memiliki dampak yang positif berupa meningkatnya kualitas hidup, terciptanya tujuan kemasyarakatan dan kemanusiaan, serta dampak negatif berupa munculnya kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat dan kemanusiaan. Meski demikian, tidak semua perkembangannya memiliki dampak yang negatif. Ini bukan logika yang biner. Tak dapat ditentukan secara pasti bahwa perubahan masyarakat itu akan menimbulkan kejahatan, sebagaimana ditetapkan oleh Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, ataupun sebaliknya. Perubahan masyarakat mencegah terjadinya kejahatan. Akan tetapi, Kongres PBB tersebut mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensi sebagai kriminogen. Artinya, mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan. Aspek-aspek ini adalah urbanisasi, industrial, pertambahan penduduk, perpindahan penduduk, serta mobilitas sosial dan perubahan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Nur Hidayat dari kelompok 3 nomor NPM 2010117002 Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya semester genap tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan membahas asas non-retroaktif dalam instrumen hukum. Pada dasarnya, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagaimana yang termaktub dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Asas ini dikenal dengan nama asas non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Adapun dasar pemikiran dari larangan tersebut adalah yang pertama, untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Yang kedua, juga sebagai paksaan psikis, ya, menurut teori fisiologi Duang dari Anselm von Feuerbach. Dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat untuk tidak berbuat. Pada saat ini, larangan pemberlakuan surut atau kita sebut dengan non-retroaktif, yaitu suatu peraturan pidana sudah menjadi hal yang umum di dunia internasional. Misalnya dalam artikel
99 Konvensi Jenewa ketiga, tanggal 12 Agustus 1949. Kemudian pada pasal 4 dan pasal 28 Konvensi Wina tahun 1969 yang kita kenal dengan Vienna Convention on the Law and Treaties yang mengatur perjanjian antara negara dan negara. Dan pasal 4 serta pasal 28 Konvensi Wina tahun 1986. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian asas non-retroaktif. Secara umum, asas non-retroaktif dalam ilmu hukum pidana memiliki pengertian bahwa sebuah peraturan tidak dapat diberlakukan secara surut. Artinya, peraturan mengenai tindak tertentu harus mendahului perbuatan pidana tertentu. Asas ini sangat penting sehingga termasuk salah satu asas yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang KUHP serta rancangan KUHP yang baru. Di dalam KUHP, asas non-retroaktif dapat disarikan dari ketentuan pada pasal 1 ayat 1, di mana bunyinya yaitu tiada sesuatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu. Demikian juga dalam rancangan KUHP, asas non-retroaktif tersebut dikontrisasi berdasarkan bunyi pasal 1 ayat 1, yaitu tiada seorang pun dapat dipidana atau dikarenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Di samping kedua pasal tersebut, pasal 21I Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas juga mengatur tentang asas ini. Berikut adalah bunyi pasalnya. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi yang di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pengaturan asas non-retroaktif dalam KUHP dan rancangan KUHP serta Undang-Undang Dasar 1945 mempertegas posisinya sebagai asas yang sangat penting dalam mempertegak hukum pidana. Asas ini bertujuan agar para penegak hukum tidak sewenang-wenang menindak perilaku tindak pidana di masa yang lalu. Terlebih jika itu dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Asas ini juga memiliki makna yaitu kurang lebih sama dengan asas legalitas yang berarti bahwa perbuatan pidana dapat dipidana jika telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya. Namun, terdapat juga pengecualian mengenai asas ini yaitu meskipun asas non-retroaktif sangat penting dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, pengecualian atau penyimpangan terhadap penerapannya tetap dimungkinkan, yakni pada perbuatan pidana tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kemungkinan penyimpangan asas retroaktif diatur melalui pasal 1 ayat 2 KUHP, di mana disebutkan bahwa sesuatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan. Berdasarkan ketentuan itu, kepentingan tersangka menjadi pertimbangan utama untuk menyimpang dari asas non-retroaktif. Penyimpangan yang dimaksud pasal ini adalah hanya berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan yang telah berkekuatan hukum. Pengecualian yang lain yakni terhadap pelanggaran berat yaitu hak asasi manusia yang diatur melalui pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang berbunyi pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan HAM. Pengaturan pada pasal tersebut mengacu pada penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, di mana disebutkan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap HAM yang digolongkan dalam kejahatan kemanusiaan.
Pembahasan ketiga, kita akan membahas mengenai eksistensi asas non-retroaktif. Asas non-retroaktif secara universal juga diakui oleh hukum internasional publik yang terwujud dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional. Dapat disebutkan antara lain di dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia yang diterima dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 217A pada tanggal 10 Desember 1948 dalam pasal 11 ayat 1 dan 2, Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam pasal 15 ayat 1 dan 2, Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi dan Kebebasan-Kebebasan Mendasar dalam pasal 7, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 9, Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk, dan terakhir dalam Statuta Roma tahun 1998. Secara umum, perjanjian-perjanjian internasional tersebut selain memberi perlindungan terhadap kekuatan, berlaku surut juga memuat ketentuan bahwa jika terjadi perubahan peraturan, pelaku harus dijatuhi hukuman yang tidak lebih berat daripada saat pelaku melakukan perbuatan kriminalnya. Khusus mengenai ketentuan ICCPR, pasal 15 ayat 1-nya menggunakan asas non-retroaktif yang dapat diadaptasikan jika bertentangan dengan asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa. Menurut Trafalgar Preparatories, ketentuan ini dimaksudkan agar tidak ada orang yang bebas dari hukuman karena melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional dengan alasan bahwa tindakannya legal menurut hukum negaranya. Acuan terhadap hukum internasional juga merupakan jaminan tambahan bagi individu yang melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang meskipun tindakan itu dilakukan oleh organisasi internasional. Asas non-retroaktif ini kemudian mulai disimpangi akibat munculnya kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang terjadi di beberapa negara. Kejahatan-kejahatan kemanusiaan merupakan petaka yang meninggalkan duka mendalam sehingga mengharuskan digunakannya tindakan-tindakan tertentu yang berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya. Contoh mengenai hal ini adalah putusan-putusan yang dikeluarkan Hakim Mahkamah Militer Nuremberg dan Tokyo, Mahkamah Militer bekas Yugoslavia dan Rwanda, serta putusan Pengadilan Nasional Israel atas kasus Jenderal Adolf Eichmann yang telah menggunakan asas retroaktif dalam putusannya. Asas retroaktif kemudian menjadi asas yang diakui khususnya dalam bidang hukum pidana internasional. Meski asas non-retroaktif telah diakui dalam hukum pidana internasional, namun Statuta Roma sebagai dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court yang disingkat dengan ICC, yang khusus mengadili kejahatan agresi, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan kemanusiaan masih tetap mempertahankan asas non-retroaktif atau yang sudah bukan merupakan asas universal yang termaktub dalam pasal 24 tentang ratione persone non-retroaktif. Asas non-retroaktif yang dianut oleh Statuta Roma tahun 1998 memiliki unsur politis karena sebagian besar negara memiliki pengalaman kelam akan masa lalu dan harus memberikan pengampunan atau solusi yang serupa dalam upaya rekonsiliasi nasional. Otto Trifterer memberikan komentar bahwa ketentuan ini lebih pada change in the law, rationale, and benefit of more favorable law. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Could you be the one?